Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait safety gas analysis yang berjudul Abole Ado Pipeline Explosion, peristiwa ledakan pipeline di Nigeria tahun 2020. Di sini dengan saya Muhammad Parvez Yusuf, mahasiswa program studi profesi insinyur Universitas Indonesia. Ya, untuk yang akan kita bahas terkait latar belakang, kronologi, analisa, dan rekomendasi. Untuk background-nya sendiri, pipa ini menghubungkan kota Atlas Cove, Lagos, dengan Ilorin, Kwara sepanjang 310 km, yang di sini pipeline ini berperan sebagai sarana distribusi minyak antar negara bagian yang jumlah produksinya itu mencapai 5 juta liter per hari atau 31,4 barrel 31,4 ribu barel per hari ya. Untuk lokasi pipa ini sendiri, ini terletak di lokasi yang padat penduduk, di mana efeknya itu rawan terjadi vandalisme. Dibuktikan dengan tahun 2012 itu terjadi sekitar 774 kegiatan vandalisme yang merugikan perusahaan. Yang untuk kronologinya bisa dilihat ya, ini peristiwanya pada saat ledakan. The blast came without warning. Leveling buildings, setting cars on fire, and shattering the glass in windows more than a mile away. Ya, ini ledakan sangat besar ya. In an instant, 100,000 square meters of Lagos, schools, homes, businesses were destroyed. No wonder people thought this was a bomb. What is happening to this country? Ya, ini ledakannya. When the blast went off on the morning of Sunday, March 15th, almost 300 children were gathering for morning mass at Bethlehem Girls College, just across the road. The next second, the school was gone. Ya, jadi begitu peristiwanya pada saat ledakan. Nah, untuk kronologinya, jadi diawali dengan mobil truk yang mencoba untuk memasuki suatu wilayah yang tengah mengalami longsor. Jadi jika truk ini melewati jalanan tersebut, itu akan berpotensi stuck dan truknya nggak bisa meneruskan perjalanan. Jadi sebagai preventif mencegah hal tersebut terjadi, truk ini diparkirkan ke suatu daerah yang sadar nggak sadar itu tepat di atas pipeline yang sangat bertekanan tinggi tersebut. Nah, 2 hari setelahnya itu terjadi kebocoran yang sangat besar ya. Ini indikasinya dari peneliti ini karena adanya beban yang sangat berat dari truk, lebih dari 25 ton yang berada di atas pipa selama beberapa hari ya, yang mengakibatkan pipa ini gagal. Nah, 5 menit setelahnya terjadi ledakan yang berdampak terhadap daerah Lagos seluas 1 hektar, menghancurkan rumah, menghancurkan sekolah, perkantoran, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Ledakan ini radiusnya bisa terdengar 4,8 km dari titik pusat ledakan ya. Nah, untuk preventif barrier yang telah diabaikan atau dilalaikan itu terkait yang pertama pemantauan kondisi ROW pada pipa.
Jadi semestinya di sekitar pipa itu tidak ada ditaruh benda-benda yang asing ya. Tidak ada batasannya kalau kita mau menaruh suatu barang di sekitar pipa itu mesti beberapa meter jauh dari pipa. Yang kedua adalah perhatian terhadap kondisi masyarakat sekitar ya, di mana di sini indikasinya kurang dilakukan pendekatan lah secara preventif terkait bahaya eh, pipa ini ya. Yang ketiga adalah strategi terhadap pengamanan pipa penyalur. Ini terkait patroli yang kurang yang menyebabkan ini lebih dari 1 hari bisa bertahan di situ, yaitu mesti ada kelalaian ya dari segi penjagaan. Yang keempat adalah program inspeksi yang tidak dilakukan secara berkala. Jadi indikasi terjadinya kegagalan itu sebenarnya bisa dicegah. Yang kelima adalah sikap operator terhadap indikasi adanya sebuah deviasi. Ini juga harus diperhatikan. Nah, setelah terjadinya kebocoran, terjadi kebocoran yang tinggi tersebut, mitigasi yang sebetulnya bisa kita ini ya bisa kita pakai adalah alat pendeteksi kebocoran. Namun sayangnya ini tidak tersedia di pipa ini. Safety device ini tidak berfungsi dengan baik dan sehingga operator tidak bisa mengintervensi ya intervensi operasi sebelum mengalami ledakan. Yang keempat adalah keterlibatan penduduk lokal terhadap peristiwa ini yang semisal penduduk ini bisa kontak ke personal tertentu, itu bisa kita cegah kecelakaan ini. Yang kelima adalah penguasaan terhadap emergency response plan pada operator. Nah, safeguard yang tersedia, yang semestinya tersedia di sini adalah inspeksi pada segmen pipa. Yang kedua adalah proteksi katodik. Kita melakukan pengecekan secara berkala. Yang ketiga adalah pengecekan dan evaluasi kondisi pipa penyalur secara rutin oleh line checker dan oleh pasukan pengamanan yang tentunya harus based on komunitas warga setempat ya. Jadi bisa lebih kena lah untuk segi ininya, untuk dari pengecekannya. Yang keempat adalah pemantauan tekanan operasi pada ruang operator. Yang kelima, pendekatan sosial pada masyarakat secara preventif. Jadi ini termasuk PR juga ya bagi kita sebagai sebagai perusahaan untuk uh, melakukan pendekatan secara preventif terkait bahayanya kalau kita mengambil ya mencuri dari pipa itu sangat berbahaya ya, terutama untuk tekanan pipa tekanan tinggi. Yang keenam adalah ketersediaan safety device pada pipa ya, dan itu di function test secara rutin. Yang ketujuh, yang terakhir adalah emergency response plan yang tersosialisasikan. Di sini failure analysis yang dimana bisa kita lihat di sini terjadi ledakan ini awalnya dari hal-hal yang sebenarnya remeh ya, bisa kita cegah untuk ya untuk selanjutnya ya untuk hal ini mesti bisa kita cegah ya. Namun karena hal-hal remeh yang kita memang remehkan ini bisa berdampak besar terhadap perusahaan dan khususnya negara ya yang mengalami kerugian paling utama. Nah, ini bautai analisisnya di sini bisa kita lihat hazardnya, flammable hydrocarbon, kondisi tanah yang tidak baik, vandalisme yang tinggi, dan pipeline dikelilingi oleh fasilitas publik. Konsekuensinya uh, sudah di mapping, mitigasinya preventif, dan threat-nya bisa kita lihat di sini. Ya, untuk rekomendasi agar tidak terulang lagi, terutama pada perusahaan di Indonesia,
adalah pendekatan preventif kepada masyarakat secara berkala jika memungkinkan adakan program padat karya. Jadi pipa penyalur harus dilakukan pengawasan secara berkala setiap harinya, terutama untuk pipa yang terletak dekat dengan pemukiman. Yang ketiga adalah inspeksi pipa penyalur secara berkala, termasuk safety device-nya, dan dapat dipantau oleh operator secara real time. Yang terakhir adalah program perawatan proteksi katodik agar dapat meminimalisir gagalnya pipa akibat korosi. Ya, jadi seperti itu rekomendasinya. Agar kejadian ini tidak terjadi pada negara kita ya. Vandalisme sering terjadi, namun jangan sampai kita tidak maksimal dalam mitigasinya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas atensi dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.